Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pilar Belajar. Kali ini kita memasuki bab 3, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, materi kali ini kita memasuki materi aplikasi peramban dan search engine ya, untuk mata pelajaran informatika kelas 7. Oke, sampai sini sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Mari kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, nih saya mau bertanya. Pernahkah kamu ke perpustakaan? Nah, lalu apa yang kamu cari di perpustakaan? Kemudian, apa yang kamu dapatkan di perpustakaan? Ya. Nah, itu silakan dijawab. Oke. Nah, kita bahas bersama-sama apa yang kamu cari di perpustakaan. Nah, apa yang kamu cari di perpustakaan? Nah, otomatis di perpustakaan kita mencari atau mengakses sebuah informasi. Nah, lalu apa yang kamu dapatkan di perpustakaan? Ya, kita mendapatkan informasi ataupun sebuah pengetahuan. Nah, di perpustakaan kita dapat mencari informasi apapun yang kita inginkan, ya. Mulai dari materi pelajaran, informasi seputar hobi, membaca cerita, atau melihat karya-karya seni dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya, nah, pada zaman modern ini kita dapat mencari atau mengakses informasi dan mendapatkan pengetahuan dengan lebih mudah dimanapun dan kapanpun. Dengan bantuan internet, kita dapat mencari informasi apapun yang kita inginkan. Kita dapat mengetahui informasi tersebut dengan mudah dan cepat. Salah satu bentuk perkembangan zaman ini adalah adanya search engine atau mesin pencari. Nah, seperti halnya perpustakaan, ya, mesin pencari ini dapat mencari apapun yang kita inginkan, ya. Pada zaman yang modern ini, kita bisa mencari apapun yang kita inginkan dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi bukannya perpustakaan itu tidak modern ya, perpustakaan itu memang akan selalu ada ya, tapi sesuai di tempatnya. Nah, kalau dengan bantuan search engine ini kita bisa mencari informasi dimanapun dan kapanpun, seperti itu ya perbedaannya. Oke, lalu apa itu search engine atau mesin pencari? Nah, kita bahas bersama. Nah, mesin pencari atau search engine adalah salah satu situs web atau website yang mengumpulkan dan mengelola informasi di internet sehingga membuat informasi itu bisa dicari. Itu pengertiannya ya. Mesin pencari menggunakan algoritma yang canggih untuk menampilkan informasi yang paling relevan dengan pencarian pengguna berdasarkan tren, lokasi, bahkan aktivitas yang biasa dilakukan pengguna di website. Nah, ngomong-ngomong soal algoritma, di bab 2 kita sudah membahas tentang algoritma ya. Nah, algoritma yang kita bahas itu adalah algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mesin pencari ini kita juga menggunakan algoritma ya. Mesin pencari ini menggunakan algoritma, tapi algoritmanya itu algoritma canggih ya, algoritma tingkat tinggi ya, algoritma tingkat tinggi, ataupun yang bisa kita sebut dengan algoritma komputasi. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya
Nah, contoh dari search engine. Nah, kalian mungkin dari tadi bingung, wah apa itu search engine? Begitu canggihnya dia. Nah, ini baru kita bahas tentang search engine, contoh-contoh dari search engine-nya. Ada 4 contoh search engine. Nah, sebenarnya ada banyak sekali ya contoh dari search engine. Jadi, saya mengambil 4 saja untuk contoh. Yang pertama adalah Google, kemudian ada Bing, kemudian ada Baidu, kemudian ada Yandex. Nah, contoh search engine yang paling populer di dunia adalah search engine Google. Nah, jadi Google merupakan sebuah search engine atau mesin pencari ya, mesin pencarian. Jadi apapun yang kita cari bisa dengan bantuan Google, seperti itu ya. Jadi sudah paham nih ya pengertian dari search engine, ya. Kemudian contoh-contoh dari search engine ya. Ada 4, sebenarnya ada banyak. Satu lagi ada Yahoo. Nah, Yahoo itu merupakan sebuah search engine juga. Oke, selanjutnya. Nah, ini tampilan dari search engine Google. Seperti ini bentuknya ya. Kita bisa mencari informasi apapun ya di Google dengan mengetikkan sesuatu apapun itu di sini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya akan membagikan nih tips penggunaan search engine. Ya, jadi menggunakan search engine itu ada tipsnya juga. Nah, mari kita bahas. Yang pertama adalah gunakan kunci yang spesifik. Cobalah untuk menggunakan kata kunci yang lebih spesifik dan relevan dengan apa yang kamu cari. Misalnya, kamu memiliki kucing Anggora, ya, dan kemudian kamu mau mencari informasi seputar perawatan kucingmu. Lalu, daripada kamu mengetikkan perawatan kucing di Google, nah, cobalah lebih spesifik lagi, ya, dengan mengetikkan tips perawatan kucing Anggora. Nah, karena di rumahmu kamu memiliki kucing Anggora, misalnya seperti itu ya. Jadi lebih spesifik lagi, kayak gitu. Selanjutnya, gunakan tanda kutip. Jika kamu ingin mencari frasa yang tepat, ya, letakkan frasa tersebut dalam tanda kutip. Misalnya, cara membuat nasi goreng, akan mencari halaman yang memiliki frasa tersebut secara persis. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah nasi goreng. Nah, nasi goreng, cara membuat nasi goreng. Agar dia lebih spesifik lagi, ya, agar dia lebih spesifik lagi, kamu bisa menambahkan tanda petik, ya, di awal dan di akhir, biar lebih spesifik lagi. Kemudian ada ekstensi yang tepat. Apa itu ekstensi? Ekstensi dalam bahasa teknologi bisa juga disebut jenis atau tipe. Kamu hendak mencari buku informatika, ya. Kamu hendak mencari buku informatika digital di Google, maka kamu dapat menuliskannya di Google seperti ini, buku informatika PDF. Maka dia akan memberikan informasi tentang buku informatika digital. Nanti bisa dipraktekkan seperti itu. Oke, sampai sini paham ya tipsnya untuk menggunakan search engine. Selanjutnya, nah, oke, browser. Kita masuk ke materi selanjutnya, browser. Tahukah kamu, dalam menggunakan search engine, kita terlebih dahulu membuka sebuah aplikasi yang dinamakan peramban atau browser. Salah satu fungsi dari aplikasi tersebut yaitu bertugas untuk membuka layanan search engine. Nah, ayo
Sebelum kalian membuka search engine, sebelum kalian masuk ke Google untuk mencari informasi, aplikasi apa yang kalian buka terlebih dahulu? Yo, itu pertanyaannya lagi. Itu pasti ada di device kalian, atau di handphone, di laptop, atau di komputer kalian pasti ada itu aplikasinya, dan kalian juga sering membukanya. Seperti itu. Oke, kita bahas bersama ya. Nah, pengertian dari peramban atau browser. Pengertian peramban atau browser adalah suatu perangkat lunak atau software aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi atau mengakses situs yang ada di internet. Perambahan memuat konten berupa gambar, video, halaman, dan web. Oke, sampai sini paham ya pengertian dari browser? Selanjutnya, nah ini dia contoh aplikasi peramban ya, contoh aplikasi peramban atau browser. Nah, pasti kalian familiar dong dengan ini ya, udah nggak asing lagi dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dan dengan ini ya. Ini adalah Chrome ya, kemudian ada ini Opera Mini, lalu ada Mozilla Firefox, ini Safari, dan ini adalah Microsoft Edge ya. Nah, di HP kalian pasti ada ini ya, Google Chrome. Nah, Google Chrome ini merupakan sebuah browser. Nah, seperti itu ya. Pasti kalian kalau membuka Google, sebelum membuka Google pasti aplikasi ini dulu yang kalian buka ya. Sebelum kalian masuk ke Google, aplikasi ini dulu yang kalian buka ya. Seperti itu kan. Nah, mungkin ada juga yang pakai Opera Mini, ada juga yang memakai Mozilla Firefox, atau yang menggunakan HP iPhone atau laptop Apple MacBook ya. Nah, itu browsernya dinamakan Safari seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan laptop komputer kita menggunakan komputer Windows, nah browser bawaannya adalah ini Microsoft Edge. Oke, seperti itu. Sampai sini paham ya contoh aplikasi peramban? Kita lanjutkan. Nah, ini merupakan fitur-fitur dari peramban ya. Satu ada reload, ada forward, ada back, ada URL atau address bar ya. Kemudian ada aplikasi menu, ada akun, dan ada Google Bar ya. Seperti itu. Nah, fitur-fitur di dalam browser kita bahas ya. Nah, penjelasannya nih, penjelasannya ada 5. Yang pertama itu reload. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini reload. Oke, nanti kita praktekkan reload. Reload, tombol ini berfungsi untuk memuat ulang halaman website yang sedang dibuka. Jika halaman tidak tampil sempurna atau ada perubahan di website, kamu bisa menggunakan tombol ini untuk memperbaharui tampilannya. Oke, nanti kita praktekkan. Back, mundur. Back ya, back, mundur. Back, tombol ini digunakan untuk kembali ke halaman website yang kamu kunjungi sebelumnya. Misalnya, jika kamu sudah pindah ke halaman baru, kamu bisa kembali ke halaman sebelumnya dengan menekan tombol back atau kembali ini. Oke, paham ya? Nah, kemudian ada forward. Nah, forward itu adalah kebalikannya dari back ya. Kalau back tadi itu mundur, kalau forward itu adalah maju. Tombol ini memungkinkan
Anda untuk maju ke halaman berikutnya. Setelah kamu menekan tombol back, ya, ini digunakan untuk kembali ke halaman yang telah Anda buka setelah kamu mundur. Nah, jika kamu tadi udah mundur, ya, ketika kamu menggunakan website, terus kamu udah menggunakan menu back mundur, nah, kamu mau kembali lagi ke menu sebelumnya, ya, ke menu awal sebelumnya, kamu bisa menggunakan menu forward atau menu maju seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian ada address bar, ya, atau bilah alamat. Nah, tempat kita mengisikan alamat. Contohnya ini di atas. Nah, oke, di atas nih ya. Ini namanya address bar atau tempat kita mengisikan alamat. Kita bahas address bar, bilah alamat. Tempat ini di mana Anda mengetikkan alamat atau URL website yang ingin kamu kunjungi. Misalnya, kamu bisa mengetikkan www.google.com di address bar untuk pergi ke Google. Ataupun kamu bisa misalnya mau membuka websitenya Shopee. Kamu bisa mengetikkan www.shopee.com. Nah, langsung kamu masuk ke websitenya Shopee. Seperti itu ya. Nah, search bar. Nah, search bar di mana? Nah, ini yang dinamakan search bar atau Google bar atau menu pencarian. Seperti itu. Nah, kita bahas search bar atau bilah pencarian. Bilah ini digunakan untuk melakukan pencarian internet, ya. Kamu bisa mengetik kata kunci apa saja dan mesin pencarian Google akan otomatis mencari informasi tersebut. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas tadi ya. Jika kamu mempunyai kucing Anggora dan mau mencari informasi tentang perawatannya, nah, secara spesifik kamu bisa mengetikkan cara perawatan kucing Anggora. Nah, seperti yang tadi dibahas. Seperti itu ya. Jadi itu bedanya ya antara address bar dan search bar. Nah, jadi address itu untuk kamu mengisikan alamatnya, mengetikkan alamatnya ya. Nah, kalau search bar untuk kamu mencari pencarian di internet ya, informasi pencarian yang ada di internet. Seperti itu. Oke. Sampai di sini jelas ya penjelasan dari menu-menu yang ada di fitur Pramban. Nah, dari load, forward, back, URL bar, Google bar. Nah, aplikasi menu. Nah, kalau aplikasi menu ini dia cuma menampilkan ada beberapa menu-menu yang ada di dalam. Ya, biasalah seperti itu ya. Terus kemudian kalau yang di menu akun, nah menu akun ini ya kayak menampilkan akunnya kita, seperti itu aja. Oke, sampai sini paham ya apa itu Pramban dan apa itu search engine. Jadi di sini harapan saya kalian bisa memahami apa itu search engine dan apa itu Pramban atau browser, dan kalian juga dapat membedakan antara search engine dan browser. Jadi mungkin selama ini banyak di antara kalian yang masih belum bisa membedakan antara search engine dan browser ya. Mungkin sama aja ya, tapi sebenarnya itu sangatlah berbeda. Oke, mungkin segitu saja materi dari saya ya. Kurang lebih mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.